Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang adalah daring IPA. Untuk daring IPA pada pertemuan sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup. Nah, hakikat lingkungan hidup. Di sini ada lingkungan manusia hidup dan itu adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Di dalam lingkungan hidup itu, di sini ada dua komponen, yaitu komponen abiotik. Ini adalah komponen yang tidak hidup. Nah, contohnya di sini adalah CO2, O2, H2O, cahaya matahari, tanah, air. Kemudian ada juga komponen biotik. Komponen biotik itu adalah komponen hidup. Di dalam komponen biotik, contohnya ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup: pertama, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Dua, interaksi antara unsur dengan lingkungan hidup. Tiga, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup. Empat, faktor non-material seperti cahaya, suhu, iklim. Misalnya lingkungan hidup di gurun pasir pasti berbeda dengan di kutub. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Mutu lingkungan hidup berkaitan dengan mutu hidup. Semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contohnya, penggunaan tisu sebagai pengganti lap atau sapu tangan. Tisu itu kan dari kertas, kertas dari pohon, pohon itu dari hutan. Nah, ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu terdiri dari dua kata, oikos artinya rumah, sistem artinya hubungan timbal balik. Jadi ekosistem itu adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya ini ada ekosistem di air. Ada ekosistem juga di darat. Setiap komponen dalam ekosistem itu memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga. Terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam suatu ekosistem bersifat dinamis, tidak statis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Nah, ini contohnya ekosistem rawa. Nah, ekosistem rawa pasti berbeda dengan ekosistem sungai, seperti akuarium juga yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis, walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik. Nah, ada saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu sangat membutuhkan lingkungannya sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup suatu makhluk hidup itu disebutnya adalah habitat. Di dalam ekosistem itu ada saling ketergantungan antara baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini adalah saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ada komponen biotik tadi sudah disebutkan, itu ada autotrofik. Autotrofik itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya yang termasuk autotrofik itu adalah tumbuhan hijau, karena bisa berfotosintesis, jadi bisa membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada heterotrofik. Ini makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya hewan dan manusia, jadi tergantung kepada makhluk hidup yang lain. Nah, di sini ada rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini adalah pola interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, dalam biotik itu dia punya perannya masing-masing. Pertama itu ada yang berperan sebagai produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yang termasuk produsen di sini adalah tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen itu adalah organisme yang tidak mampu mensintesa makanan sendiri atau membuat makanannya sendiri. Jadi membutuhkan makhluk hidup yang lain. Nah, contohnya di sini adalah hewan dan manusia. Ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Ini adalah kelompok organisme
heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana untuk dikembalikan ke alam. Nah, yang termasuk ke pengurai bakteri dan jamur, ada juga cacing. Nah, di sini ada saling ketergantungan baik antara produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, saling ketergantungan makhluk hidup dengan makhluk hidup itu, nah pertama dia membentuk proses makan dan dimakan. Nah, disebutnya itu adalah rantai makanan. Contohnya ini adalah gambar dari rantai makanan. Pertama, produsen. Nah, ini dimakan oleh konsumen. Produsen ini adalah tumbuhan, dia dimakan oleh konsumen pertama yaitu tikus. Nah, tikus dimakan oleh kucing. Ini konsumen kedua. Nah, kucing di sini kalau mati dia akan diuraikan oleh pengurai, bisa jamur ataupun bakteri. Rantai makanan. Nah, antara rantai makanan dengan rantai makanan itu bisa saling berhubungan. Jadi dalam suatu rantai makanan itu bisa terhubung menjadi beberapa rantai makanan. Itu membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Jadi ini membentuk jaring. Contohnya ini dalam gambar. Ini adalah gambar contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini ada beberapa rantai makanan. Jadi bisa lebih dari 2 rantai makanan. Misalnya ini yang sebagai produsennya. Ini ya. Nah, ini salamander. Nah, ini berhubungan ya. Ular, salamander, elang. Nah, berhubungan juga dengan iya, ini ya, katak ya. Nah, ini juga contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, nanti bisa dilihat juga di buku paket yang lebih jelasnya ya gambar.